Bu Indri mohon izin suaranya belum masuk. Iya, belum masuk suaranya Bu Indri. Assalamualaikum, Bu Sari, bisa terdengar suara saya? Iya, bisa terdengar jelas. Oke, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu serta hadirin semuanya? Semoga semuanya baik dan selalu bahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang diadakan oleh Komunitas Konseling Nusantara. Perkenalkan, saya Indri Ribut Aprila yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan tema Inovasi Penyusunan Artikel Ilmiah bagi Tenaga Kependidikan di Era Merdeka Belajar. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua sebagai tenaga kependidikan yang saat ini akan merencanakan untuk menyusun artikel ilmiah. Dan tentunya kita semua juga ingin tahu bagaimana inovasi penyusunan artikel ilmiah bagi tenaga kependidikan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada webinar malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari keynote speaker kita, Ibu Sari Arfiani MPD, yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ibu Berta Azizah MPD, dan yang berikutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sudrajat MPD. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin sekalian, agar mengundang keberkahan dan kelancaran, marilah kita buka webinar pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna di tempat masing-masing.
Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, untuk acara berikutnya, marilah kita dengarkan pengantar dari keynote speaker kita, Koordinator BK SMP Negeri 61 Surabaya yang juga merupakan founder atau ketua komunitas konseling Nusantara. Kepada yang kami hormati, Ibu Sari Arfiani MPD, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama dapat hadir secara daring untuk mengikuti acara webinar pendidikan yang ketiga oleh komunitas konseling Nusantara dengan tema Inovasi Penyusunan Artikel Ilmiah bagi Tenaga Kependidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik dari lembaga maupun Bapak Ibu guru dari Dinas Pendidikan Kota setempat, rekan-rekan mahasiswa S1, S2, mahasiswa PPG Prajab maupun Daljab, dari berbagai universitas yang hadir, serta para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bisa memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah hadir, karena sudah memenuhi undangan kami dan menyampaikan materi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam inovasi penyusunan artikel ilmiah bagi tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan kegiatan ini kami berharap nantinya Bapak Ibu semua serta rekan-rekan mahasiswa suatu saat nanti dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah baik di lembaga universitas maupun sekolah masing-masing, yang mana hal tersebut merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka membuat inovasi terbaru terutama dalam membuat artikel ilmiah, yang mana artikel ilmiah tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk syarat kenaikan pangkat bagi yang PNS, kemudian berkas pengembangan diri, syarat kelulusan bagi yang sedang menempuh S1 maupun S2 dan S3, serta tugas kuliah bagi yang sedang menempuh pendidikan S1 dan mahasiswa PPG, baik itu dalam jabatan maupun prajabatan. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan dalam kegiatan webinar kali ini, nantinya para narasumber akan membantu menjelaskan mengenai bagaimana sih teknik-teknik dalam kepenulisan artikel ilmiah itu, bagaimana sih prosedur publikasi pada jurnal nasional bereputasi. Semua akan dicontohkan pula best practice untuk membuat literatur reviewnya. Terakhir, semoga webinar ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk kita semua. Selamat berdiskusi dan semoga webinar ini berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi pertama dengan tema teknik penulisan karya ilmiah. Bapak Ibu semua akan mendengarkan penyampaian materi langsung dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Berta Azizah MPD. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Berta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Indri. Apa Apakah suara kabarnya saya Ibu? terdengar jelas nggih? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah sehat. Kabar baik Bu Indri. Oke. Pastinya hadirin semuanya sudah siap untuk mendengarkan Ibu, dan saya juga siap untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dari Ibu Berta. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Berta.
Untuk Ibu Berta, tempat tanggal lahirnya, beliau lahir di Tulung Agung 1 Mei 1983. Beliau beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, KP 6 nomor 3 RT 3 RW 6 Tulung Agung. Beliau unit kerjanya di SMP Negeri 2 Tulung Agung. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh sarjana S1 di Universitas Negeri Malang dan S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Karya beliau yang sudah dipublikasi banyak sekali ini. Untuk yang terbaru tahun 2023, beliau menghasilkan karya yang berjudul Pengembangan Buku Saku untuk Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa SMP. Berikutnya pengalaman penelitiannya juga ada. Nah, ini pengembangan buku saku untuk meningkatkan siswa SMP Negeri Tulung Agung. Dan untuk karya ilmiahnya, ini juga beliau di tahun 2023 ini menghasilkan karya dengan judul Sukses Menyongsong Masa Depan Gemilang. Berikut adalah CV dari Ibu Berta. Pastinya peserta webinar sudah tidak sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan. Kepada Ibu Berta, kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Indri atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu di sini bareng-bareng, kita belajar bareng gitu istilahnya. Ngaten, untuk mempersingkat waktu, monggo Bu Indri sakit kita mulai saja pemaparan materi yang pertama. Terima kasih Bu Indri. Bapak Ibu, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Nah, nanti jadi kita akan kelupas satu persatu bagaimana teknik-tekniknya serta tips yang akan kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah tersebut. Next, Ibu. Oke, jadi karya ilmiah sendiri dapat kita artikan sebagai karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, baik itu berdasarkan fakta tersendiri itu bisa kita dapatkan melalui kegiatan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini dapat kita jadikan karya tulis juga dan nanti akan disebutnya sebagai literatur review. Nah, itu literatur review itu sendiri adalah penulisan karya ilmiah dengan menggabungkan beberapa jurnal. Nanti kita review bagaimana kelebihan, kekurangan, dan kita analisis sendiri. Nah, itu hal yang simpel sih sebenarnya. Jadi kita mencari beberapa literatur, kajian ilmiah, kita jadikan satu, kita analisis satu persatu, kita kulik kelebihan, kelemahannya, jadi kita bandingkan. Itu mungkin bisa dimulai dari 10 karya ilmiah atau apa, nanti kita bisa jadikan satu jadi literatur review. Nah, pengertian tersebut saya ambil berdasarkan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu nggih. Next, Bu Indri. Nah, kenapa sih kita penting untuk menulis karya ilmiah seperti yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi? Nah, sebagai PNS ataupun ASN, kita juga harus dituntut untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk kenaikan pangkat misalnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa itu juga dijadikan syarat kelulusan, entah itu sebagai tugas akhir atau apa, ataupun syarat kelulusan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 gitu ya. Beberapa alasan kenapa kita harus menulis karya ilmiah di sini adalah yang pertama, mengasah sensitivitas kita pada kondisi sekitar. Jadi tidak hanya berkeluh kesah, tetapi kita langsung mengambil misalnya
dari kondisi terdekat di lingkungan kita, kita bisa analisis, kita kaitkan dengan teori-teori yang relevan, lalu kita analisis dan kita buat sebuah karya. Jadi karya kita mengamati itu tidak sia-sia dan ini secara ilmiah. Jadinya tidak hanya ngobrol ngalor gitu ngatin, tapi kita jadikan sebagai suatu karya kita. Ngaten nggih. Kemudian yang kedua, belajar untuk menstrukturkan pikiran, baik logika dan meluapkan gagasan yang ada. Nah, di sini kita tertantang untuk pandai-pandai melihat kondisi sekitar, lalu kita jadikan sebagai sebenarnya bisa nggih Bu, yang hal-hal kecil ini kita amati, lalu kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang ada, misalnya gitu nggih. Untuk yang di sekolah banyak sekali ini saya rasa kita bisa mengamati perilaku siswa, lalu kita riset, kita buat penelitian, begitu misalnya. Nah, yang ketiga, kita menulis karya ilmiah itu juga sebagai syarat untuk memenuhi dan memudahkan dalam tuntutan akademik gitu nggih. Bisa dibuat sebagai karya ilmiah, proyek, skripsi maupun nanti juga mendukung ke tesis, disertasi dan sebagainya. Lalu tak lain pentingnya ini juga sebagai untuk menambah wawasan kita dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita menulis karya ilmiah ini kita dituntut untuk membaca literasi sebanyak mungkin gitu nggih. Tentu saja yang mendukung tulisan kita nantinya. Next Bu Indri. Oke, jadi di sini kita bedakan jenis karya ilmiah di sini ada 3, yaitu karya ilmiah populer, ada juga karya ilmiah semi formal serta karya ilmiah formal. Karya ilmiah populer sendiri bisa dicirikan dengan tulisannya itu menggunakan bahasa yang santai, lebih singkat dan dapat dimuat di media massa. Misalnya banyak halaman-halaman online gitu nggih yang simpel kita bisa upload tulisan kita di sana. Entah itu pakai Kompasiana atau banyak juga tempat-tempat kita untuk mengupload tulisan kita gitu nggih. Untuk yang karya ilmiah semi formal di sini bisa berbentuk laporan atau makalah dengan penyajian yang sederhana. Nah, misalnya kayak kita kuliah dulu kita pasti membuat makalah, kita buat karya yang simple kita tujukan sebagai untuk memenuhi tugas ini biasanya. Lalu yang ketiga, karya ilmiah formal di sini harus di dalam tulisan tersebut harus memenuhi unsur-unsur atau kelengkapan akademis. Jadi sebagai syarat, bisa sebagai syarat kelulusan, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang harus dipublish gitu ya. Next Bu Indri. Oke, ini saya akan berikut bagian karya ilmiah secara umum. Secara umum di sini ada halaman judul, itu otomatis harus ada judulnya, lalu abstrak. Abstrak sendiri biasanya diminta untuk dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi abstrak di sini biasanya dibuat terakhir setelah tulisan atau karya kita jadi baru kita membuat abstrak. Abstrak ini kan kayak ringkasan dari tulisan yang kita buat gitu guys. Lalu ada pendahuluan, kerangka teoritis, ada metode penelitian, kita pakai metode penelitiannya seperti apa, serta pembahasan, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Namun bagian-bagian karya ilmiah tersebut nanti harus disesuaikan dengan template jurnal yang diminta. Jadi kan banyak nanti kita mau uploadnya, mau publishnya di jurnal yang seperti apa, pasti mempunyai template yang berbeda-beda. Ini hanya yang saya bacakan ini hanya yang secara umum saja dan hampir semuanya seperti itu, tapi nanti tetap kita manutnya ke sesuai template jurnal yang diminta. Nah, di sini kemudian hal yang perlu diperhatikan atau yang harus kita waspadai di sini ada aplikasi Turnitin dan Mendeley. Nah, Turnitin di sini untuk melihat seberapa besar atau persentase dari plagiasi atau kita kayak apa ya, kita mencomot materinya siapa seperti itu. Nah, itu
tidak langsung comot, kita langsung tulis mentah-mentah ke dalam tulisan kita, tidak. Tetapi di sini kita harus memparafrasekan dengan bahasa kita sendiri, tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Nah, ini yang harus ada turnitinya gitu ya. Dan setiap jurnal yang tempat jurnal yang kita publish itu biasanya mempunyai permintaan atau persyaratan turnitin sendiri-sendiri. Ada yang 12%, ada yang 10%, bahkan ada yang 10 atau ke bawah gitu ke. Serta Mendeley ini kita gunakan untuk daftar pustaka, pembuatan daftar pustaka. Jadi secara garis besar Mendeley ini merupakan kayak perpustakaan kecil kita sendiri. Jadi di situ nanti sebelum kita membuat daftar pustaka di Mendeley di sini kita cantumkan buku apa saja yang sudah kita baca, kita tulis judulnya, lalu kita tulis penerbitnya, pengarangnya, dan sebagainya. Setelah itu, dalam penulisan karya ilmiah di akhir untuk penyusunan daftar pustaka tersebut, kita bisa langsung terhubung menggunakan Mendeley tersebut. Nah, seperti itu. Soalnya di beberapa jurnal terbitan itu biasanya daftar pustakanya harus menggunakan Mendeley. Begitu Ibu Indri. Mohon next. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pendukung di dalam penulisan jurnal ilmiah. Ya. Yang pertama ada Google Scholar. Google Scholar di sini berisi banyak sekali karya-karya ilmiah. Sebagai contohnya kita nanti bisa dicoba di googling sendiri. Cukup ketikkan Google Scholar, di sini nanti banyak kita mau milih karya ilmiah tentang apa, kita ketik keywordnya di situ, lalu nanti akan banyak muncul contoh-contoh dari karya ilmiah yang kita inginkan. Begitu juga untuk yang kedua yaitu Scopus. Nah, kalau Scopus ini lebih ke internasional, kalau Scholar ini ke yang nasional, kalau yang Scopus ini yang internasional sama berisi juga banyak contoh atau karya ilmiah yang kita akan cari. Misal kita baca, kita ingin konseling lah, itu diketikkan. Kalau di Google Scholar ya kita ketik konseling biasa, konseling apa, konseling individu misalnya, kita ketik kata kuncinya seperti itu, nanti di situ akan muncul banyak. Kalau di Scopus otomatis kita pakai bahasa Inggris nggih. Individual counseling atau apa, monggo bisa diketikkan. Nah, itu bisa kita jadikan referensi atau gambaran paling enggak bagaimana contoh karya ilmiah baik yang nasional maupun yang internasional. Berikutnya aplikasi pendukung yaitu Turnitin, seperti yang sudah saya singgung tadi. Turnitin di sini untuk melihat plagiasi, berapa persen plagiasi atau kita menjiplak dari sebuah tulisan, dari buku atau apa, nanti akan kelihatan di Turnitin. Kalau Turnitin sendiri aplikasinya di sini berbayar, nggih. Kita bisa searching di Shopee itu banyak aplikasi Turnitin yang dijual. Bisa yang kita ambil berapa bulan nanti ada harganya gitu, nggih. Kalau yang Scholar sama Scopus tadi bisa kita langsung searching di Google. Kalau yang Turnitin kita aplikasi sendiri, kita bisa berlangganan tiap bulan, entah itu 2 bulan, 1 bulan, atau bahkan ada yang bisa yang umurnya itu yang tidak mati. Jadi kita bisa pakai yang selamanya, tergantung dari harga yang kita pilih gitu nggih. Nah, kalau Turnity sendiri banyak sebenarnya ada jasa-jasa untuk Turnity. Kalau kita tidak mau mempunyai aplikasi sendiri, kita hanya sekali pakai misalnya gitu, kita ada banyak, kalau kita searching itu banyak jasa-jasa Turnitin. Tapi kalau saran saya itu lebih baik kita punya aplikasinya sendiri, karena Turnitin ini kepakai tidak hanya satu kali, tetapi akan terus berkelanjutan gitu nggih. Kemudian yang keempat ada Mendeley yang sudah saya singgung tadi, ini digunakan untuk penulisan daftar pustaka seperti
library kecil milik kita sendiri. Jadi yang sudah kita baca, baik itu buku, baik itu karya ilmiah, itu kita tuliskan di Mendeley terlebih dahulu. Jadi nanti waktu penulisan karya ilmiah kita tinggal tulis buku-buku yang sudah kita baca dari Mendeley, nanti akan otomatis keluar dan itu langsung connect ke sitasi dari penulisnya, baik itu buku ataupun karya ilmiahnya. Kemudian aplikasi pendukung jurnal ilmiah yang kelima, kita bisa pakai Google Translate. Google Translate ini memudahkan kita dalam pembuatan abstrak. Biasanya seperti itu, kalau abstrak kan kita harus pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu nggih. Jadi dalam bahasa Indonesia lalu kita masukkan ke Google Translate atau aplikasi apa yang untuk mendukung monggo. Nanti banyak biasanya. Ini hanya salah satu contoh untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Gitu nggih. Jadi tapi nanti tetap di Google Translate ini nanti kita cek apakah bahasa itu sudah halus, sudah pantas atau belum, nanti kita bisa perhalus. Nah, selanjutnya Grammarly. Nah, di sini ini Grammarly bisa digunakan untuk penggunaan tata bahasa yang tepat, baik itu bisa memeriksa ejaan, bisa memeriksa tanda baca dan gaya bahasanya bisa pakai Grammarly, begitu nggih. Jadi nanti di sini ada versi gratis dan versi premiumnya juga. Jadi di Grammarly kita juga nanti akan dikasih tahu kalau ada kesalahan dalam tulisan atau tidak gitu nggih. Berikutnya aplikasi pendukung yang memudahkan kita, di sini ada Quillbot, yaitu tentang parafrase tool atau alat yang membantu kita untuk memparafrasekan dari suatu kalimat. Ini berhubungan sama yang Turnitin tadi. Nah, kalau Turnitin tadi begitu kita cek untuk persentase plagiasinya semisal besar, lebih dari persyaratan dari jurnal yang akan kita terbit, misalnya melampaui dari 15%. Nah, ini kita tipsnya bagaimana? Ya, kita harus parafrasekan kata-kata yang diindikasikan plagiasi dari sebuah karya. Caranya kita parafrase, kita ubah kata-katanya, kita ubah kalimatnya, misal dari kata aktif menjadi kalimat pasif. Ini kita bisa pakai kata-kata kita sendiri atau kita menggunakan aplikasi Quillbot ataupun monggo nanti bisa dicari sendiri di Google. Banyak sekali aplikasi yang mirip sebenarnya. Jadi ini saya ambil salah satunya aja. Nanti untuk penggunaannya secara garis besar seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belum ada gambaran nggih, semisal kita sebuah karya ilmiah tulisan kita sudah jadi, lalu kita turnitinkan. Nah, hasilnya semisal keluar 12%. Nah, di situ ada kata atau kalimat-kalimat yang di stabilo, entah itu warnanya pink, warna hijau atau apa. Nah, di sini nanti akan keluar berapa persen begitu nggih. Nah, itu adalah kata-kata yang di stabilo tersebut adalah kata-kata di mana kita harus memparafrasekan, kita harus menggunakan kata-kata lain supaya tidak terindikasi sebagai plagiat gitu. Gitu Bu Indri, minta tolong next. Oke. Di sini kita lanjut ke poin-poin penting dalam penelitian. Yang pertama, ini secara garis besar saja. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini adalah menggunakan kita gunakan sebagai dasar penelitian apa? Alasannya kita memilih karya tulis atau kita mau menulis tentang apa, kita mau meneliti tentang apa, itu alasannya kita tulis semuanya di latar belakang. Kemudian ada urgensinya, seberapa penting hal tersebut untuk kita eksekusi dalam penelitian, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada menentukan jenis penelitian. Di sini kita bisa memilih jenis kualitatif, kuantitatif maupun pengembangan. Pengembangan di sini biasanya disebut sebagai baik itu pengembangan produk atau pengembangan
aplikasi, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan metode penelitian. Di sini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, mengolah data, kemudian kita menganalisisnya. Analisis di sini kita bisa deskriptif, studi kasus, korelasi, bisa menggunakan survei dan menggunakan eksperimen serta tindakan ataupun R&D di sini riset dan development. Ya, kalau R&D di sini kita kerjanya lebih banyak. Kita selain riset, kita penelitian juga melakukan suatu pengembangan produk misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita menulis sebuah karya ilmiah, otomatis kita harus ke menerbitkan jurnal atau publish gitu ya. Jadi tidak hanya submit, kita memasukkan jurnal, tetapi kita harus mempublishnya gitu. Jadi di sini publishnya juga beda-beda. Kita memilih yang Sinta berapa, mau Sinta 1, 2, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Mas Ajat nggih sebagai narasumber kedua. Nggih, next Bu Indri. Nah, di sini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penerbitan jurnal. Setelah kita menuliskannya, kita harus mempublishnya, begitu ya sebagai syaratnya. Baik itu syarat kenaikan pangkat, kelulusan, tugas sebagai mahasiswa dan sebagainya. Nah, beberapa tips yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita sesuaikan dengan skop atau bidang jurnal. Di sini yang saya tuliskan yaitu jurnal bimbingan dan konseling insight. Nah, di sini jadi kita harus pas. Kalau kita di sini Bapak Ibu guru konseling gitu nggih. Jadi jurnalnya harus masuk ke jurnal bimbingan dan konseling. Cara carinya gimana? Nanti kita searching di Sinta. Sinta nanti bisa kita filter, kita bisa pilih yang pendidikan, yang sosial, mau yang konseling ataupun mapel lain semisal matematika, banyak di situ nanti kita tinggal memfilternya di Sinta. Kemudian kita periksa akreditasinya. Akreditasinya di sini bisa kita pilih Sinta 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, semakin kecil poin Sintanya di sini biasanya syarat-syarat penerbitannya semakin sulit, bisa dikatakan seperti jadi Sinta 5 itu yang paling rendah ya, Sinta 1 itu yang paling atas. Kemudian untuk melihat seberapa berbobotnya dari jurnal, tempat jurnal yang akan kita terbitkan, di sini kita bisa lihat cek volume terbitnya. Kita bisa cek apakah jurnal tersebut terbit tahunan, berapa bulan sekali, nanti kita bisa kelihatan di situ. Nah, kita bisa cek juga apakah rutin terbit ataukah berhenti di tahun berapa, nanti ada riwayatnya di situ. Kemudian kita harus juga memperhatikan template. Template ini syarat-syarat penulisan. Jadi di situ di template itu jadi kita bisa melihat apa saja yang diminta dari penyusunan karya ilmiah kita. Mau judulnya kita harus pakai font berapa, kita pakai jenis tulisan apa, kita pakai spasi apa di tulisan tersebut, mau dibagi berapa kolom, itu semuanya nanti ada di template. Template-nya di mana nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan gambar tersebut, di situ banyak sekali pilihan. Kita kalau cari template langsung kita yang informasi paling bawah, di situ ada for readers, ada for author, lalu yang di bawahnya sebenarnya ada lagi for reviewer. Nah, karena kita akan mempublishkan tulisan kita, jadi kita sebagai autornya. Di situ ada, kita bisa klik, lalu nanti di situ banyak sekali template yang harus kita penuhi sebelum kita mempublishkan jurnal kita di tempat tersebut. Kemudian last but not least ini ya, ada biaya penerbitan biasanya Ibu. Mulai baik Sinta keempat itu sudah ada biayanya. Kita bisa cek biayanya gitu ya. Kalau sekedar submit kita memasukkan tidak ada biaya, tetapi nanti untuk mempublishnya biasanya dikenakan biaya. Biayanya bisa rata-rata antara 300 mulai 300.000 dan ke atas gitu ya, tergantung di Sintanya berapa atau tergantung juga
berapa waktu yang dibutuhkan reviewernya untuk mengecek jurnal kita. Gitu. Next, Bu Indri. Nah, ini sedikit kita masuk ke information for authornya. Di sini ada author guidelines. Di sini tentu garis besar yang harus kita penuhi selaku author, serta ada fokus dan scope dan seterusnya. Manuskrip template, nah itu template atau aturan-aturan yang harus kita penuhi dalam penulisan tata bahasanya. Kemudian harus mengandung apa, pendahuluan, abstrak dan sebagainya, semuanya ada di template tersebut. Next, Bu Indri. Nah, di sini dari jurnal Insight, di sini kita bisa melihat plagiarismenya yang diminta ini ya, maksimum similarity is 10%. Nah, jadi maksimal plagiasinya 10%. Jadi nanti ketika dicek oleh reviewernya, tulisan kita masih mengandung 10% plagiasi ke atas, otomatis kita akan diminta untuk memparafrasekan gitu nggih, menurunkan Turnitin-nya, kadarnya seperti itu. Jadi sebelum kita kirim ke tempat penerbitan jurnal, alangkah lebih baiknya setelah kita punya aplikasi tadi, kita cek dulu Turnitin pakai aplikasi yang kita punya. Ini lebih amannya seperti itu. Jadi tidak bolak-balik kesannya. Jadi tidak kita kirim terus dibalikkan lagi karena kita terlalu banyak plagiasinya, tidak seperti itu. Jadi kita plagiasi dulu pakai aplikasi kita sendiri. Jika dirasa sudah memenuhi syarat yang diperlukan, kita bisa mengirimnya, gitu nggih. Kemudian untuk insight di sini yang bawah gambar diagram ini yang saya maksudkan cek terbitannya tadi, apakah ini rutin dari 2021 terakhir 2022 gitu nggih. Jadi kita cek dulu apakah jurnal ini masih aktif ataupun tidak. Nah, ini kalau melihat kemudian gambar yang kanan Sinta 2 itu di sini inset di sini jadi masuk ke Sinta 2. Begitu ada beberapa pendukungnya pakai Google Scholar juga di sini. Next, Bu Indri. Nah, dalam penerbitan jurnal ilmiah, beberapa yang kita lakukan yaitu kita bisa cek kembali isian jurnal yang telah disusun. Jadi kita teliti kembali tulisan kita runut apakah sudah lengkap ataukah ada yang kurang. Nanti kita bisa penuhi dulu di sini. Jadi tidak langsung kirim, tapi kita koreksi dulu. Kita cek dulu apakah sudah sesuai template, apakah tulisannya ada yang kurang, PJA-nya mau diperhatikan. Kemudian perhatikan plagiasi, ini otomatis pakai yang sudah dijelaskan tadi menggunakan Turnitin, kemudian sesuaikan template. Template ini aturan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ikuti alur penerbitan. Alurnya penerbitan seperti apa? Di situ biasanya ada kontak person, kita bisa semisal kita mau publish, kita bisa menghubungi kontak person tersebut, entah kita bisa konfirmasi jika sudah mengirimkan atau sudah transfer dan sebagainya, begitu nggih. Kemudian kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, ini kita jangan malas untuk membuka email. Kita cek email terus apakah nanti sudah ada balasan dari jurnal tempat kita mau menerbitkan tersebut. Nanti akan biasanya dapat kita penerimaan jika jurnal sudah diterima, ataupun kita dapat ini LOA ini, yaitu letter of acceptance, bahwa tulisan kita sudah siap untuk diterbitkan. Nanti balasannya bisa berupa kita harus revisinya mau banyak atau sedikit, ataupun tidak revisi tapi langsung terbit. Kemudian setelah kita dapat balasan revisi atau tidak, jika revisi kita selesaikan dulu revisinya, bagian-bagian mana yang diminta reviewer untuk merevisi kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, langkah selanjutnya adalah kita submit
ulang tulisan yang sudah kita perbaiki tadi. Kemudian kita tinggal tunggu karena syarat sudah terpenuhi semua dan tulisan sudah kita revisi. Jika ada kesalahan maka kita tinggal menunggu tulisan atau karya ilmiah kita untuk publish. Gitu. Next, Bu Indri. Nah, di sini ini ada satu quotes yang mendorong kita untuk bisa terus berkembang. Di sini saya mengutip tulisan dari Albert Einstein, yaitu proses penemuan ilmiah pada dasarnya merupakan pelarian secara terus-menerus dari keajaiban. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika kita menulis, ketika kita membuat jurnal ilmiah, di sini kita akan banyak menemukan ilmu-ilmu baru. Kita banyak menemukan manfaat-manfaat dari penulisan yang kita buat. Kalau membuat karya ilmiah, membuat tulisan, otomatis kita dan mau tidak mau kita harus banyak membaca buku. Membaca buku bisa, membaca jurnal bisa. Nah, di situ akan ada percikan atau kejutan-kejutan gitu yang harus selama ini ternyata ada teorinya seperti ini, walaupun hal tersebut hal yang simple. Jadi itu menariknya kita membaca dan menariknya kita membuat tulisan atau jurnal ilmiah. Next, Bu Indri. Oke, ternyata sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya menyimak materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Berta atas penyampaian materinya dan pengalaman yang luar biasa pada malam hari ini. Bagi Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baiklah hadirin sekalian, untuk acara berikutnya adalah pemaparan materi yang kedua dengan tema inovasi penulisan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sudrajat N. MPD. Tapi sebelum kita menerima pemaparan materi dari Bapak Sudrajat, kita lihat CV beliau terlebih dahulu. Bapak Ahmad Sudrajat Nurismawan ini, beliau lahir di Lamongan tanggal 27 April tahun 1998. Beliau beralamat di daerah Kali Tengah, Lamongan, dan beliau menempuh S1-nya di Universitas Negeri Surabaya dan menempuh S2-nya juga di Universitas Negeri Surabaya. Beliau bekerja di unit kerja SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Ada beberapa karya yang sudah dipublikasi dan di sini juga terlihat banyak sertifikat kompetensinya dan ada juga beberapa prestasi yang sudah disandang oleh beliau. Nah, peserta webinar sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan materi dari Bapak Sudrajat. Kepada Bapak Sudrajat, kami persilahkan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indri. Apakah suara saya jelas? Alhamdulillah, jelas. Terima kasih atas pengantarnya dan juga terima kasih untuk pembukaannya Bu Sari dan juga Bu Berta materinya. Saya kira tadi sangat sudah banyak materi yang disampaikan oleh Bu Berta gitu. Saya mungkin hanya menambahi saja begitu terkait materi yang disampaikan oleh Bu Berta. Baik, oke. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan materi. Jadi karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Berta cukup banyak dan juga hampir saya kira lengkap ya untuk terkait prosedur dan sebagainya. Mungkin nanti saya ini kan tinggal melengkapi saja gitu ya dan juga mungkin memberi contoh gitu ya. Siapa tahu apa yang tadi sudah disampaikan
kayak bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin bagian saya seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi hari ini saya menjelaskan terkait prosedur publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional begitu. Baik, bisa next. Ya, Bapak Ibu ini sekilas terkait akun Google School saya gitu yang saya buat kemarin. Next. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih yang materi akan saya sampaikan saya bagi ke beberapa bagian dari mulai dari tahapan gitu ya, mencari jurnal tujuan, kemudian juga nanti terkait alur begitu ya. Dan sebuah tips biar tidak ditolak begitu ya. Karena terkadang kalau yang namanya ditolak pasti tidak mengenakan begitu ya dalam hal apapun. Baik, next. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Bu Bera tadi, bahwasanya terkait tahapan, tadi kan disinggung Bu Bera terkait lebih apa ya, summit begitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mensubmit atau mempublikasi sebuah artikel ilmiah terutama di jurnal begitu ya. Tahapannya sebenarnya sederhana Bapak. Jadi ini ada tahapan yang paling kiri begitu ya. Jadi setelah kita selesai nulis gitu ya, tulis artikel ilmiah penelitian yang kita kerjakan baik yang studi kasus, literatur review atau mungkin penelitian pengembangan dan sebagainya, kita sudah selesai dan sesuaikan sama template jurnal yang mau kita submit. Posisi kita di paling kiri begitu, ada gambar orang, kemudian nah kita submit begitu ya. Submit ke artikel jurnalnya tadi. Nah, biasanya di editor itu melihat gitu ya. Editor melihat, oh, artikel ini cocok sesuai dengan minat atau juga fokus and scope gitu ya. Fokus and scope itu kayak, oh, jurnal ini fokusnya ke BK gitu ya. Jurnal ini fokus ke pendidikan secara umum gitu ya. Oh, jurnal ini sesuai dengan pendidikan ekonomi gitu ya. Jadi tinggal pinter-pinter kita nembaknya gitu Bapak Ibu. Jadi diusahakan sebelum kita submit tentu kita cek dulu gitu ya. Apakah ini menerima semua jenis artikel gitu ya, bidangnya gitu ya. Karena terkadang itu ada yang fokus misalnya hanya di pendidikan matematika gitu atau mungkin lebih ke SD gitu ya. Selain dari itu, meskipun artikel kita bagus, ya tetap ditolak begitu ya. Karena mungkin fokusnya ini enggak fokus kita gitu ya. Nah, jadi kita harus fokus gitu ya. Fokus apa yang ingin kita sampaikan di artikel kita seperti dijelaskan Bu Bir tadi. Nah, biasanya kalau artikel kita cocok, bagus ya, kita lanjut ke sini gitu, tahap review. Tahap review ini berarti artikel kita dikirim ke reviewer begitu ya untuk dinilai gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak cocok, nanti langsung ditolak biasanya Bapak Ibu. Jadi langsung kita submit, jangka beberapa hari setelah dilihat editor, langsung ditolak reject begitu ya. Karena nggak sesuai tadi gitu ya. Kemudian setelah misalnya lolos gitu ya, nanti dikirim. Nah, kita tinggal ngecek aja sebenarnya Pak. Biasanya kalau sudah direview dan sebagainya, nanti ada pemberitahuan begitu ya. Biasanya untuk tahapan ini kan ada dua begitu. Jadi ada yang di review, jadi review blind, single atau double atau open begitu. Cuman kalau di Indonesia biasanya alurnya ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang review begitu ya. Kita nggak tahu namanya siapa, asalnya dari mana nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada dikomenin gitu aja. Jadi nanti kita nunggu, biasanya dicantumkan di email kita gitu ya. Ada pemberitahuan email gitu ya setelah kita submit. Nah, kita biasanya disuruh ngerevisi begitu ya. Ngerevisi ataupun melakukan tambahan terhadap artikel yang kita kerjakan tadi gitu ya. Nah, kalau kita berhasil di tahap ini biasanya otomatis 80% artikel kita bisa diterima begitu ya. Asalkan kita mau merevisi, masukan dan juga mungkin perubahan dari reviewer gitu ya. Setelah kita revisi sesuai dengan masukan dan sebagainya, nanti kita submit ulang gitu ya di laman jurnalnya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang pas kita revisi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah cocok biasanya langsung ada pemberitahuan manuskrip ini. Jadi sebenarnya tahapannya cuma satu ya, kita nunggu gitu kalau cocok ini dua, nunggu reviewer, kemudian tiga gitu ya, tiga kita dapat info ini kemudian revisi 4. Nah, setelah 4 ini sebenarnya sudah. Kalau misalnya cocok dan mungkin kita langsung diterima begitu ya. Tapi biasanya jarang kok saya melihat itu yang ditolak ketika sudah revisi gitu ya. Jadi bukan mentok ya, kayak paling biasanya saya sering lihat itu ketika di awal kalau nggak cocok langsung ditolak gitu. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau di jurnal nasional itu kalau sudah tahap revisi biasanya insya Allah 80% itu sudah diterima begitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi barangkali mungkin ada yang masih asing begitu ya terkait apa itu Sinta begitu ya. Apa sih Sinta itu kok?
kok ada nama-nama yang disebut gitu ya. Nah, untuk yang mahasiswa mungkin S1 atau mungkin sekarang menempuh S2 mungkin agak nggak asing ya, karena sudah mungkin kalau tiap tugas ataupun tiap-tiap disuruh dosen ini pasti cari di laman Sinta gitu ya, atau minimal Sinta ini begitu ya. Jadi Sinta ini gampangannya sistem pengindeks Bapak Ibu. Jadi kayak semacam akreditasi gitu ya. Kalau di sekolah kan ada akreditasi A, B dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Sinta ini kayak sistem pengindeks atau pengakreditasi jurnal begitu ya. Jadi dari ada Sinta 1 sampai 6 begitu ya. Sinta 1 itu yang bagus banget gitu ya. Sinta 2 itu yang bagus, Sinta 3 sedang, Sinta 4 ya bagus, 5 dan sebagainya gitu ya. Nah, umumnya memang kalau kita masih awal-awal gitu ya, mungkin kita bisa ini ke Sinta 6, 5 atau mungkin 4 gitu ya. Kalau di tempat saya dulu S2 itu di UNESA sendiri itu untuk syarat lulus S2 minimal untuk publish artikel di Sinta 4 gitu Bapak Ibu. Dan tapi kalau misalnya Bapak Ibu nantinya cuma sekedar ingin memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau apa, saya kira Sinta 6 ataupun Sinta 5 itu sudah bagus gitu. Karena kredit poinnya sudah lumayan yang tinggi-tinggi begitu ya. Kecuali memang ada kebutuhan tersendiri gitu, misal S3 gitu ya, yang harus ada tingkat berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya pengen nyari atau di nanti pengen coba sih ini jurnal kira-kira Sinta berapa gitu ya. Bapak Ibu tinggal ketik di Google Sinta gitu. Nanti akan keluar gitu ya. Kita klik, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Ini berhubung sudah saya klik, kemudian saya ketik bimbingan konseling gitu ya. Tampilannya muncul seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, ada yang paling atas ini dari Universitas Negeri Malang, kemudian UNP, YN Kudus dan sebagainya. Jadi ini Sinta 2, kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 3 gitu. Jadi semakin ke bawah itu berarti semakin ya. Next. Nah, ini yang mungkin penting diperhatikan begitu ya Bapak Ibu, karena terkadang gitu ya, ketika kita nggak jeli ataupun juga nggak mengecek gitu ya, kita sudah merasa artikel kita sendiri itu, wah ini sudah berdarah-darah atau mungkin sudah bagus banget gitu ya di mata kita atau mungkin dengan rekan sejawat kita, tapi tiba-tiba baru masuk, tiba-tiba ditolak gitu ya, kok ditolak nggak sampai masuk tahap review atau ngerevisi gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang pernah saya coba atau juga mungkin pengalaman gitu ya Pak Ibu, saya sharing saja bahwasanya ketika kita menulis dan mau mensubmit diusahakan plagiasinya itu di bawah 20 gitu ya, atau paling aman ya di bawah 15 gitu ya, 15 atau mungkin bisa di bawahnya sekali gitu ya. Jadi ketika kita sudah nulis, kita cek di Turnitin sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Bera tadi gitu ya. Diusahakan paling aman ya di bawah 20 gitu ya. Tergantung dari kebijakan tiap jurnal yang kita tuju gitu ya. Bisa juga di bawah 10 gitu ya. Itu yang biasanya Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Tapi biasanya kalau di atas itu misalnya di bawah 50% itu sudah bagus begitu ya. Nanti akan saya berikan contoh seperti apa sih hasil Turnitin gitu ya, artikel dan sebagainya. Kemudian, nah ini artikel yang disusun sesuai dengan skop zona tujuan seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jangan sampai kita nulis temanya misalnya terkait PGSD gitu ya, tapi kita submit ke pendidikan teknik gitu ya, ya pasti kemungkinan ditolak begitu ya. Atau kita submit ke jurnal ekonomi gitu ya, nah, kemungkinan pasti ditolak gitu ya, karena nggak sesuai dengan skop dan tujuan gitu. Skop zona tujuan gitu. Jadi skop itu kayak ini fokus jurnalnya membahas seputar ekonomi atau membahas pendidikan gitu ya. Meskipun kalau di Indonesia saya pernah cek itu banyak jurnal-jurnal yang skopnya itu umum begitu ya. Jadi lebih ke pendidikan gitu ya. Jadi misalnya ada yang temanya pendidikan karakter atau PPKN, pendidikan IPS dan sebagainya bisa begitu. Asal pendidikan gitu ya. Tapi ada juga yang nggak mau, pokoknya khusus BK atau mungkin juga khusus terkait ilmu ekonomi gitu ya. Kan kita harus cek dulu sebelum kita submit. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa sudah ditolak gitu ya. Kemudian perhatikan ketentuan jurnal. Nah, ini biasanya terkait template yang disampaikan oleh Bu Bera tadi. Jadi kalau misalnya kita mau submit tentu harus kita sesuaikan juga dengan berapa halaman minimal gitu ya atau kata gitu ya. Termasuk jumlah referensi begitu ya. Jadi oh referensinya minimal 15 atau minimal 20 gitu ya referensi dari jurnal atau dan sebagainya gitu ya. Jadi memang perlu kita perhatikan gitu ya biar nanti ketika kita submit nggak langsung ditolak gitu tapi karena kita mungkin apa itu pengen-pengen publish gitu ya, akhirnya ditolak karena itu tadi tidak sesuai kriteria gitu ya.
Kemudian perhatikan frekuensi terbit dalam penerbitan. Ya, Bapak Ibu, ini terkait ini kadang kita begitu ya, misalnya mahasiswa gitu ya, S1 atau mungkin S2 itu kan ada tuntutan gitu ya untuk syarat lulus gitu, terutama S2 begitu ya, yang untuk syarat yudisiumnya atau kelulusannya itu mensyaratkan sudah publish jurnal begitu ya. Nah, otomatis kan kita harus pandai-pandai mencari jurnal yang sekiranya frekuensinya itu bisa nggak sampai lama banget gitu ya, karena kan kalau misalnya S2 kan 2 tahun gitu ya, ya diusahakan kita mungkin di 1 tahun pertama itu sudah harus cari gitu ya, kira-kira yang terbitnya mungkin setahun 3 kali atau 4 kali begitu ya. Jadi kita itu nanti sebelum lulus sudah publish begitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya setahun cuma terbit 2 kali begitu ya. Nah, itu kan sudah lama belum tentu keterima juga gitu ya. Nah, nanti kan mengambang gitu ya. Jadi kita bisa nanti cek gitu ya, kira-kira artikel atau di jurnal ini berapa kali terbitnya gitu ya dalam setahun gitu. Jadi kita bisa persiapan, oh setahun 3 kali gitu ya. Dan rata-rata bulan ini sudah publish gitu ya. Jadi kemungkinan kita untuk submit dan diterima itu besar begitu ya. Nah, nanti saya berikan contoh seperti apa sih frekuensi atau kira-kira ini lama enggak gitu ya. Kan kadang kan kita itu juga diburu waktu gitu ya. Oh, tanggal sekian terakhir deadline-nya untuk ini gitu ya. Dan otomatis kita harus mencari seperti itu. Next. Lagi. Oh ya, terkait referensi begitu ya, Mendeley gitu ya. Mendeley ini gampangannya seperti yang disampaikan Bu Berta, seperti daftar pustaka begitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum ada Mendeley atau kita dulu awal-awal gitu kan ngetik manual gitu ya. Misalnya ngutip, misalnya menurut Prayitno begitu ya. Kalau di daftar dijelaskan Prayitno Amti 2000 ini manual semua ya. Nah, kalau pakai Mendeley kita tinggal otomatis gitu ya, ngetik, klik-klik, nah nanti sudah otomatis terpakai gitu. Jadi nggak perlu nulis semua gitu ya dari awal gitu ya, manual. Oke, next. Nah, ini mungkin saya melengkapi saja ya dari penjelasan Bu Berta tadi gitu ya. Jadi benar memang terkait isu plagiasi gitu ya, Bapak Ibu memang perlu sangat kita perhatikan gitu ya, karena terkadang isu ini kayak sepele gitu ya, tapi ketika kita nggak fokus atau mungkin juga kurang aware gitu ya, malah artikel kita buat itu nanti langsung ditolak begitu. Jadi hindari plagiasi asal compet gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi ketika menulis itu saya baca dulu gitu ya. Nah, setelah saya baca, saya pahami, saya tulis dengan bahasa sendiri gitu ya. Jadi nggak langsung saya copy paste gitu ya. Biasanya kan ada kayak copy paste gitu ya. Nah, itu langsung kedetek gitu ya. Karena sistem Turnitin sendiri itu kan apa yang sudah ada di internet atau yang sudah dipublikasi di internet. Nah, kalau misalnya sama plek atau sama 100%, nah ini berarti plagiasi. Tapi kalau kita pakai bahasa kita sendiri, pun kita tulis ulang, insya Allah itu aman begitu ya. Kemudian cari referensi sebanyak mungkin sebelum menyusun atau setelah menyusun begitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Terkadang kita itu kalau langsung menulis gitu ya, kalau menulis gitu ya, kita nggak tahu ya, ini setelah ini bahas apa, setelah ini apa gitu ya. Jadi diusahakan misalnya kita ingin menulis terkait cyberbullying gitu ya, atau mungkin kita membahas terkait pendekatan penanganan prokrastinasi siswa gitu ya. Nah, tentu kita harus baca baca dulu gitu ya yang terkait dengan prokrastinasi atau mungkin cyberbullying dan sebagainya, atau mungkin topik-topik yang sedang marak misalnya self harm gitu ya, melukai diri di kalangan remaja gitu. Otomatis kita baca-baca dulu ya. Baru nanti kita susun, oh bacaan saya sudah cukup gitu ya, baru kita nulis terkait tema itu tadi. Kemudian analisis secara kritis, jangan sekedar setuju gitu ya. Nah, maksudnya analisa secara kritis jangan setuju ini adalah meskipun di bacaannya ada tulis. Nah, kita tentu harus nggak boleh langsung kayak copy paste gitu ya, tapi kita tentu sesuaikan ya. Kira-kira ini kalau saya gunakan di artikel saya cocok nggak gitu ya. Jadi tetap kita pilah begitu ya dari pendapat-pendapat ahli itu. Mana yang sekiranya paling cocok dan sesuai dengan artikel yang kita susun gitu ya. Gunakan tools seperti tadi. Nah, untuk yang Grammarly ini untuk ngecek susunan atau grammar begitu. Kalau misalnya kita nyusun abstrak, terutama abstrak bahasa Inggris gitu ya. Kan kadang kalau pakai Google Translate itu kan agak sedikit aneh gitu ya, atau mungkin bahasanya itu kurang enak dibaca gitu ya. Dan bisa kita cek dengan Grammarly gitu ya. Ada yang berbayar ataupun yang gratis. Saya biasanya pakai yang gratis begitu Bapak Ibu.
karena cuma ngecek grammar aja gitu. Jadi nggak terlalu yang butuh-butuh bener-bener untuk ngecek secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalnya pengen ngecek secara keseluruhan kita bisa berlangganan gitu ya. Kemudian kolaborasi dan kerjasama dengan kolega untuk memperkaya perspektif begitu. Nah ini penting Bapak Ibu, kan kadang kita sebagai guru ya, terutama guru BK ataupun konselor kan pekerjaannya sudah banyak gitu ya, ngurusi siswa, ngurusi wali murid dan sebagainya gitu. Otomatis kan waktu dan tenaga kita itu sangat terbatas gitu ya. Nah kalau misalnya saya sendiri biasanya ya nulis bareng bersama teman begitu Bapak Ibu ya, baik teman kolega misalnya teman sama mahasiswa S2 ataupun dengan rekan-rekan sama guru BK gitu ya, ataupun dengan mahasiswa PPG begitu ya. Yang paling baru saya kolaborasi dengan mahasiswa PPG begitu ya untuk nulis terkait resiliensi akademik begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nulis terkait tema itu dan alhamdulillah diterima di Sinta 3 kalau nggak salah kemarin itu. Jadi kita bisa cepat gitu ya, ada yang cari data, analisis dan sebagainya, termasuk kita sama-sama saling mengisi dan juga menggabungkan perspektif kita gitu ya terkait isu yang kita teliti ataupun yang kita kaji begitu. Jadi kita bisa cepat gitu ya ketimbang kita bekerja sendiri begitu. Selanjutnya next. Nah, ini Bapak itu contoh yang mungkin pernah saya publish gitu ya terkait hasil kolaborasi gitu ya. Jadi yang pertama yang paling kiri ini kolaborasi begitu ya tentu dengan dosen pembimbing saya waktu itu Prof Budi Purwoko begitu. Jadi ini apa ya literatur review sebenarnya terkait topik di masa pandemi gitu ya menggunakan pendekatan Viktor Frank begitu terkait pendampingan siswa terutama siswa-siswa yang kehilangan orang tua begitu ya karena pandemi itu kan banyak sekali kehilangan keluarga, kehilangan anggota dan sebagainya gitu ya. Dan ini mungkin lebih kayak kajian kritis gitu ya. Kira-kira seperti apa kita memaknai atau mungkin nantinya kita mendampingi siswa begitu ya terkait makna hidup dan sebagainya. Kemudian yang di sampingnya ini saya kolaborasi dengan mahasiswa S1 begitu. Ini membahas terkait nilai-nilai ideal gitu ya, konselor berdasarkan karakter atau nilai-nilai budaya Madura begitu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita pengen ngecek gitu ya, kira-kira artikel ini atau jurnal ini lama nggak ya terbitnya begitu ya? Atau cepat enggaknya. Nah, kita bisa cek di artikelnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang di barangkali bisa diklik Bu Indri atau Bu Sari. Kayaknya saya kasih panah deh. Nah, ini di kalau nggak keluar ada di saya lingkari info artikel begitu ya. Jadi ini artikelnya disubmit 11 Juli begitu ya. Kemudian disetujui 12 April dan kemudian dipublikasi atau keluar begitu di jurnalnya tanggal 30 Juni. Jadi artinya ini hampir setahun begitu ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kita pengen menerbitkan artikel gitu ya, di jurnal ini, di jurnalnya UNES kalau nggak salah ini Sinta 3, otomatis kita butuh waktu sekitar 1 tahun gitu ya. Kita submitnya tanggal sekian, disetujuinya revisi dan sebagainya 28, baru nanti dipublik 30 Juni 2003. Nah, kenapa kok lama? Karena kemungkinan biasanya di UNES ini 2 kali dalam setahun begitu ya. Jadi mungkin yang masuk artikelnya mungkin bisa puluhan atau mungkin sampai 50 ke atas gitu. Atau kan editor dan reviewer itu kan mengecek ya, mana yang layak dan sebagainya gitu. Kemudian yang samping kanannya nah ini sama jurnal Sinta 3 gitu ya, konseli. Nah ini boleh dibilang agak lama juga gitu ya Bapak Ibu. Karena terbitnya 2 kali begitu ya. Dalam setahun 2 kali gitu. Jadi submitnya 26 bulan 3 tahun 2023. Nah, oh cepet ya ini. Ya nggak sampai 6 bulan. Kemudian direvisi atau mungkin reviewernya itu menyampaikan ini perlu revisi bulan 4 diterimanya bulan 5 gitu. Jadi mungkin ini agak cepat ya untuk yang konsul ini. Jadi nggak perlu sampai setahun tapi 6 bulan kurang lebih atau mungkin kurang ya ini. Jadi 2023 bulan 3 kemudian direvisinya bulan 4 dan diterimanya bulan 5 begitu. Jadi nggak terlalu lama. Jadi kita bisa buat pertimbangan. Oh, kalau ini kemungkinan berarti cepat gitu ya. Atau paling aman biasanya kita langsung cek di
jurnalnya gitu ya. Misalnya setahun kok terbit 4 kali atau 3 kali, wah ini kemungkinan cepat begitu ya. Kalau setahun 2 kali ya otomatis pasti lama gitu ya, karena jumlahnya terbatas dan seleksinya mungkin agak sedikit ketat begitu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang terkait summit begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin barangkali di sini ada yang asing gitu ya. Tahapannya sudah apa sih yang kayak saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita di awal ya, masuk ke laman jurnalnya dan sebagainya, kita nantinya akan submit gitu ya. Submit, ngisi nama penelitian, judul, kemudian anggota dan sebagainya sampai mungkin upload filenya gitu ya. Setelah upload nanti ada keterangan submission gitu ya. Artinya kita sudah submit gitu ya. Nah, otomatis kita harus sering-sering ngecek email ataupun juga ngecek ke lamanya gitu ya. Misalnya kalau sudah cepat biasanya 1 bulan atau berapaan itu ada pemberitahuannya gitu ya. Kemudian yang di bawah gitu Bapak Ibu ada namanya review begitu ya. Review ini artinya oh artikel kita dianggap cocok atau sesuai gitu ya sehingga bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu ya. Yang artinya nanti artikel kita dikirim ke reviewer untuk dinilai gitu ya. Kira-kira apa yang perlu ditambahi atau mungkin yang direvisi dan sebagainya. Next. Nah, kemudian revisi gitu ya. Nah, kalau misalnya artikel kita sudah tahap review, biasanya kita nunggu aja gitu berapa bulan gitu ya atau mungkin berapa minggu setelah itu kalau misalnya cepat nanti ada keterangan revision have been requested. Jadi artikel kita disuruh revisi gitu ya. Biasanya tinggal kita masuk ke alamat webnya, kita klik gitu ya. Nanti sudah ada file yang perlu kita revisi gitu ya. Ada file Word gitu ya. Nanti kita download. Nah, nanti kita lihat gitu ya, apa aja yang perlu kita revisi atau mungkin tambahi begitu ya. Kalau sudah, baru nanti kita revisi sesuai masukan dan sarannya dan kita submit ulang seperti kayak kita submit di awal gitu ya. Keterangannya ada revision submitted gitu. Artinya kita sudah melakukan revisi artikel gitu ya. Nah, setelah kita nunggu dan sebagainya, kemudian nanti ada keterangan submission accepted. Artinya revisi yang kita lakukan sudah sesuai dan sudah layak untuk dipublikasi gitu ya. Ya ini mohon maaf ya judulnya agak nggak sama gitu karena ini saya kemarin ngambilnya dari beberapa publikasi yang pernah saya lakukan gitu. Jadi mungkin agak sedikit kok judulnya ini mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi intinya prosesnya dan juga tahapannya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gitu. Kemudian lanjut next. Ada Amul Bata. Ini yang bicara terakhir dari mana ini? Nah, ini terkait apa itu namanya pembayaran gitu ya, seperti yang disinggung oleh Bu Biro tadi. Nah, Bapak Ibu karena sistem jurnal terutama di Indonesia lebih banyak mengikut model open access begitu ya atau akses terbuka gitu ya. Jadi ketika kita submit kemudian revisi dan kemudian diterima nanti di akhir sebelum publikasi kita nanti biasanya membayar begitu ya, membayar biaya publikasi gitu ya. Nah, berapa besarannya bergantung dari tingkat Sintanya begitu ya. Kalau di Indonesia itu misalnya kalau Sinta 1, 2 ya semakin mahal gitu ya. Kalau Sinta 4 atau 5 dan begini biasanya berkisar ada yang 300, ada yang mungkin 500 dan sebagainya gitu. Atau juga ada yang gratis begitu, bahkan tidak yang bayar sama sekali. Cuman kalau gratis biasanya cenderung apa ya, sebenarnya memang agak selektif dan juga waktunya cuman 2 kali setahun terbitnya. Jadi agak sedikit itu ya, lebih dia itu nggak terlalu yang banyak-banyak banget atau apa gitu ya. Nah, nanti ada keterangan ini ya diterima. Jadi setelah kita review ada accepted, kemudian based on the research review manuskrip dan publish statement. Nah, jadi nanti diselipkan ada PDF untuk misalnya kita membayar gitu ya terkait publikasi dan sebagainya. Selanjutnya, next. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi biasanya kalau kita sudah di artikel kita diterima itu ada kita biasanya buat bukti gitu ya. Misalnya Bapak Ibu buat persyaratan gitu ya, persyaratan misalnya kenaikan pangkat atau apa gitu ya. Artikelnya itu posisinya sudah diterima tapi
belum keluar gitu ya di internet atau linknya belum keluar gitu ya. Nah, kita bisa minta atau mungkin kadang beberapa penerbit itu ada yang secara memang prosedurnya begitu ya, ketika sebelum terbit dan sebagainya kita sudah diberi LOE gitu ya. LOE itu surat tanda diterima begitu Bapak Ibu gampangannya. Nah, ini yang di kiri gitu ya, semacam surat bukti diterima, artikel ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kanan sama gitu ya, cuman ini bahasa Inggris begitu ya. Catat, undang-undang ini dan sebagainya gitu ya. Biasanya dijelaskan judulnya, dan bulan terbitnya kapan, kemudian volume berapa dijelaskan gitu ya. Jadi untuk semacam surat keterangan gitu ya. Atau misalnya kayak mahasiswa gitu, S1 ataupun S2 ataupun juga mungkin PG gitu ya, disuruh tugas gitu ya. Persyaratan sudah diterima atau apa gitu ya. Misalnya belum terbit kan otomatis kita bisa melampirkan LOE ini gitu ya. Kalau bukti, oh artikel saya sudah diterima Bapak Ibu dengan bukti LOE ini begitu ya. Next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya ini itu ya tools yang menggampangkan gitu ya. Jadi kalau yang Google Scholar sebagaimana dijelaskan oleh Bu Bera tadi itu sangat bermanfaat gitu ya. Cuman kalau pakai Google Scholar itu terkadang kita seleksinya itu manual ya. Manual dalam artian harus misalnya kita habis ngetik gitu ya, ngetik kemudian kita itu nyari satu-satu gitu ya, mana yang cocok, kira-kira isinya apa, baca banyak gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang sudah ada alat yang bisa membantu gitu Bapak Ibu. Jadi cuman kata perintahnya atau kata biar kita nyarinya pakai bahasa Inggris gitu ya. Cuman bisa kita akali dengan pakai Google Translate dulu begitu. Misal kita ingin mencari terkait bullying gitu ya. Atau mungkin kita ingin mencari terkait kekerasan, misalnya kekerasan siswa atau apa gitu ya. Nah, kita tambahi in Indonesia begitu. Nanti keluar gitu ya. Keluar dan apa ya, sudah ada ringkasannya gitu. Kira-kira ini artikel membahas ini gitu ya, metodenya seperti ini, supaya seperti ini dan sebagainya. Jadi kita itu cepat tuh. Oh, artikel ini cocok, artikel ini enggak. Tinggal kita download dan baru kita gunakan untuk membuat kajian teori gitu ya. Kalau di artikel itu kan kadang ada setelah pendahuluan nanti ada sedikit kajian teorinya baru metode begitu ya. Dan nah, ini penting gitu ya karena kalau kita kurang lengkap begitu ya, kadang itu juga editor ataupun juga reviewer itu kadang bingung. Ini bilangnya seperti ini, tapi kok kajian teorinya kurang mendukung begitu ya. Jadi penting untuk memperkuat itu gitu ya. Oke, next. Nah mungkin nanti bisa di mana ya kita ketika di apa itu namanya Q&A atau oke, dah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait pemaparan saya begitu ya. Ya mohon maaf kalau misalnya dirasa kurang lengkap atau apa, barangkali nanti bisa ditanyakan ataupun juga bisa didiskusikan setelah ini begitu ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Bu Indri begitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sudrajat atas penyampaian materinya. Demikian tadi penyampaian materi dari narasumber kedua kita, pemaparan ilmu yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan atau bahkan ingin memberikan saran atau pendapat, boleh disampaikan di sini di kolom chat. Dan ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Endah Triwahyuni, SPD. Beliau bertanya, mohon izin bertanya Bapak, kalau kita membuat karya inovasi yang berupa video itu, apa juga ada penyaringnya? Nah, ini Pak Sudrajat bisa memberikan pencerahan ini atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Endah Triwahyuni. Dokter KW kirim KW. Dokter kirim KW. Buat komen yang kirim alat. Bapak Sudrajat, mohon berkenan untuk memberikan pencerahan terhadap pertanyaan yang diajukan Ibu Endah Triwahyuni, SPD,
Beliau bertanya, kalau kita membuat karya inovasi yang berupa video itu, apa ada juga penyaringnya seperti kita membuat artikel ilmiah? Mohon Eh, Bapak oke. Saudara. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Endah nggih. Dah, Ibu Enda. Oke. Baik Bu Endah, penyaringnya ini dalam artian filter nggih maksudnya. Karena berupa video itu apa juga ada penyaringan gitu ya. Ini maksudnya penyaring itu semacam kayak seleksi gitu atau tahapan awal atau seperti apa nggih? Nggih, ini Ibu Endah ini belum memberikan penjelasan. Jadi mungkin yang dimaksud Bu Enda, apakah juga ada apa lagi apa ya, kayak aplikasi yang menyaring video ini layak dipublikasikan atau tidak gitu mungkin ya Pak ya. Oh, seperti itu nih. Kalau seperti itu biasanya kalau pengalaman saya begitu ya, beberapa kali upload di YouTube begitu, ketika kita membuat konten atau membuat video misalnya terkait edukasi dan sebagainya, YouTube sekarang sudah canggih. Sebelum kita benar-benar bisa publish gitu ya, biasanya pihak YouTube-nya mengecek begitu ya. Kira-kira ini ada konten yang copyright ya, bahasanya itu copyright ya. Maksudnya copyright itu ini ada nggak kira-kira yang nggak tanpa izin atau mungkin ini melanggar hak cipta orang lain gitu ya. Biasanya dicek begitu ya. Entah lagunya, entah atau penggunaan videonya dan sebagainya gitu ya. Jadi dari YouTube sendiri sudah ada kayak semacam di scanning gitu ya. Jadi kalau ini misalnya dicek dan sudah nggak ada, nanti kita bisa publish. Jadi kalau di YouTube itu saya kira sudah canggih begitu. Termasuk misalnya kalau di IG gitu ya, kalau kita bikin konten real dan sebagainya, kalau lagu kita begitu ya, lagu yang kita gunakan itu ada copyrightnya itu kadang nggak bisa berbunyi begitu. Ini mengandung apa itu namanya copyright gitu ya. Jadi nggak bisa ditampilkan lagunya begitu ya. Biasanya begitu. Tapi misalnya kalau lagunya ini nggak ada copyrightnya, maksudnya bebas bisa digunakan siapa saja, biasanya langsung bisa tampil begitu ya. Di real saya beberapa kali bikin konten di konten apa ya akun BK sekolah saya begitu Ibu. Jadi dulu sempat bingung kok ada ngono, oh ternyata copyright gitu. Jadi kita sekarang mulai nyoba bikin audio dan sebagainya itu yang memang nggak ada copyrightnya, jadi yang memang free gitu. Jadi nggak sampai dicekal gampangnya gitu ya, baik itu yang YouTube ataupun itu. Mungkin itu ya Bu terkait penyaringan ya. Kalau yang saya pahami itu ada video ataupun konten-konten baik yang YouTube ataupun di IG begitu. Terima kasih Bapak Sudrajat. Eh, untuk berikutnya ini ada yang resen. Bapak Saparudin. Selamat malam Bapak. Monggo. Bapak Saparudin. Monggo Bapak Saparudin. Selamat malam. Oke, sambil menunggu Bapak Saparudin, saya melihat ada di kolom chat ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Warsito. Selamat malam, mohon izin bertanya, apakah lebih baik mengutip sumber secara langsung atau memparafrasekan? Sepengalaman saya, setelah memparafrasekan pun tidak ketika dicek Turnitin itu persentase plagiarismenya masih tinggi. Apa ada tips khusus dalam pengutipan ini agar persentase plagiarismenya rendah? Ini sepertinya Ibu Berta dan Bapak Sudrajat ini eh, bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Warsito ini. Monggo, Ibu Berta dulu, monggo. Terima kasih Bu Indri. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Warsito tentang cara menurunkan plagiasi gitu, oke. Memang kalau berdasarkan pengalaman kita tidak hanya sekali atau dua kali dalam memparafrasekan, tetapi kita juga berkali-kali memang kalau dilihat Turnitin itu kata dan aja bisa kedeteksi gitu loh Bu. Jadi kita harus pandai-pandai membuat kata-kata yang ya
yang murni dari diri kita sendiri, tetapi mempunyai arti dan tujuan atau maksud yang sama gitu ya. Jadi memang jalan satu-satunya kita harus memparafrasekan tersebut, tetapi kita harus pandai-pandai menggunakan pemilihan kata yang dirasa tidak sama, tetapi masih dalam satu rumpun arti yang sama. Semisal kayak tadi merubah kalimat pasif menjadi aktif ataupun sebaliknya, ataupun bisalah kita nanti pandai-pandai merangkai kata, pemakai bahasa kita sendiri, kita tambah kata, kita menjadikan tambahin satu kalimat atau dua, mungkin misalnya seperti itu. Nanti kita bisa cek ulang untuk turnitinya. Memang kita seperti itu, pengalaman tidak hanya sekali dua kali kita memparafrasekan, tetapi bisa lebih ngaten Ibu. Memang upayanya cukup harus struggle gitu, harus kuat ngaten. Mungkin itu dari saya. Monggo Mas Acet kalau mau menambahkan. Terima kasih Bu Berta. Monggo Pak Sudrajat, barang tambahannya, tipsnya. Baik, ya memang kalau terkait apa ya, ya namanya sudah plagiasi, parafrase memang nggak mudah ya. Saya sendiri kadang meskipun sudah beberapa kali nulis itu tetap aja pasti nanti berhadapan dengan yang namanya tingkat plagiasi begitu. Jadi kalau kita menulis terutama untuk memang paling idealnya itu kita apa ya, kita parafrase begitu ya. Jadi kalau kita mengutip secara langsung otomatis malah sangat tinggi begitu ya Bapak. Jadi kalau saya sendiri biasanya ya kalau tips secara langsung ya saya baca gitu ya, saya pahami gitu ya, dan saya lihat lagi gitu. Terkadang kita itu kan mungkin ya kita sudah baca, sudah paham gitu. Tapi kadang mau nulis itu lihat lagi begitu ya. Nah, akhirnya kita nulisnya ya kayak seperti yang kita baca tadi gitu ya. Nah, kalau saya sendiri pokoknya saya baca, pahami, kemudian saya imajinasikan seperti ini sih. Mungkin saya tambah sedikit dalam konteks apa begitu ya. Ya, kemudian saya tulis begitu ya. Biasanya itu cenderung aman begitu ya, Bapak. Jadi kita baca, pahami, kemudian kira-kira apa ya yang sekiranya ini enggak sama atau mungkin yang bisa ada sedikit warna yang berbeda dari kata atau kalimat begitu ya. Jadi misalnya kalau di buku kan menurut ini konseling adalah ini. Nah, bisa kita tambahin mungkin dengan permasalahan siswa cenderung biasanya banyak ditemui di sekolah gitu ya. Upaya yang bisa dilakukan adalah melalui konseling gitu ya. Karena itu ya Supriyono berpendapat, nah biasanya kayak apa ya, nambah-nambahin sedikit gitu ya, pendapat bahwa konseling bisa berguna ini karena konseling merupakan bla 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 dan sebagainya. Jadi bisa kayak semacam itu gitu Bapak. Jadi nggak langsung kayak misalnya konseling menurut ini adalah, nah biasanya tingkat pakainya tinggi gitu. Tapi kalau kita ada sedikit tambah sedikit cerita begitu ya, atau mungkin gambar dikit, kemudian baru masuk definisinya, kemungkinan insya Allah plagiasinya agak sedikit berkurang begitu ya, atau enggak sama tingginya lah seperti yang di awal begitu. Itu mungkin Ibu Indri dan juga Mbak Bu Berta begitu untuk yang tambahnya. Terima kasih. Saya ucapkan untuk Bapak Sudrajat, Ibu Berta, untuk jawaban pertanyaannya yang sungguh luar biasa. Sepertinya di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena sudah di pengunjung acara, saya minta tolong untuk narasumber Bapak Sudrajat dan Ibu Berta untuk memberikan closing statement terakhir kepada peserta webinar malam ini agar termotivasi untuk membuat artikel ilmiah. Monggo saya memberikan kesempatan untuk Ibu Berta terlebih dahulu. Bu Indri itu ada yang tanya lagi. Oh ya, dicek ada. lagi ya. Oh iya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Mohon maaf dari Ibu Kem Sriati dari SMPN 9 Cilacap. Beliau bertanya, Ibu Berta izin bertanya, untuk menulis best practice masuk kategori semi formal, itu yang ditanyakan oleh Ibu Kem Sriyati dari SMPN 9 Cilacap.
yang ditujukan kepada Ibu Berta. Monggo Ibu Berta. Nggih, terima kasih Bu Fitri. Akan mencoba menjawab nggih. Untuk penulisan best practice-nya semi formal di sini kita bisa mengambil contoh saat kita membuat makalah pada saat tugas kuliah ataupun membuat makalah secara sederhana. Nah, itu kita bisa eh, membuat kayak karya ilmiah, tetapi bisa lebih sederhana, tidak perlu harus saklek kepada menapa template-template yang ada di jurnal seperti itu misalnya, tetapi kita bisa menggunakan runtutan atau isinya apa saja yang secara umum saja kayak pendahuluan, otomatis didahului judul nggih, judul, latar belakang, pendahuluan seperti itu saja. Jadi tidak perlu paten atau saklek kepada ketentuan template-nya. Saya rasa seperti itu. Jadi nanti kalau kita membuat makalah biasanya aturannya lebih longgar. Ini untuk aturannya nggih, tetapi kalau isinya nggih tetap harus secara ilmiah. Ada dasar-dasar teorinya, terus kenapa kita memilih teori tersebut, kemudian kita analisis, kemudian ada hasil rangkuman dan sebagainya. Saya rasa itu Bu Indri, yaitu gitu nggih. Jadi kita buat simpel kayak makalah gitu aja. Jadi untuk yang ini bisa dipublish atau bisa juga tidak karena bisa jadi merupakan syarat untuk tugas kuliah ataupun tugas di sekolah seperti itu Bu Indri. Terima kasih Ibu Berta atas pencerahannya. Ini Ibu Kem Sriati juga mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Tidak ada pertanyaan lagi. Nggih, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya memohon untuk Ibu Berta dan Bapak Sudrajat untuk memberikan closing statement agar kita sebagai tenaga kependidikan bisa termotivasi untuk membuat artikel ilmiah. Monggo, Ibu Berta terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Indri. Ini sebelum saya menyampaikan closing statement, mungkin saya bisa menyampaikan mungkin tambahan sedikit dari pertanyaannya Bu Endah kalau mau. Yang tadi membahas tentang video, nah itu ada sedikit saran apa lebih baik kalau kita sudah buat video, alangkah lebih baiknya jika diikuti dengan misal kita membuatnya menjadi sebuah karya ilmiah. Jadi nanti bisa menjadi yang bentuk R&D, yaitu Research dan Development. Jadi kita sudah ada pengembangannya berupa videonya, nah mungkin nanti bisa berdampak ke entah itu semisal videonya tentang gaya belajar, nah itu nanti bisa kita lihat di nilai yang meningkat, misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ada 2 karya nanti. Kalau video 1, kemudian kita buat R&D-nya, kita buat karya ilmiah, nah saya rasa itu akan sangat-sangat bagus gitu. Ini hanya tambahan sedikit ya untuk kita. Kemudian untuk closing statement-nya, saya rasa baik itu kita sebagai mahasiswa maupun tenaga pendidik, monggolah kita belajar, kita membuka cakrawala untuk membuat karya ilmiah karena nanti akan banyak sekali kejutan, akan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan. Nah, ini kita tidak hanya bermanfaat bagi kita, semoga nanti juga bermanfaat buat generasi penerus kita nantinya. Saya rasa itu Bu Indri closing statement-nya. Jadi kita harus tetap semangat untuk menambah ilmu, membuka cakrawala dunia yang ternyata begitu banyak. Saya rasa. Oke, terima kasih Bu Indri atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Berta, terima kasih sekali. Bapak Sudrajat, monggo closing statement-nya. Baik, barangkali mungkin closing statement saya sebagaimana apa ya yang pernah saya baca begitu bahwasanya ketika Bapak Ibu atau mungkin kita begitu ya, saya ingat betul apa pesan dari Prof. Ifdil gitu ya dari Universitas Negeri Padang bahwasanya ketika kita mau menulis gitu ya, baik itu
artikel ilmiah dan sebagainya, ya sudah kita nulis saja begitu ya, nggak perlu berpikir ini seperti ini dan sebagainya. Mungkin materi yang saya sampaikan hari ini atau mungkin juga Bu Berta begitu bisa menjadi pegangan. Cuman sebelum itu ya apa ya, tulis aja begitu ya. Gampangnya kita nulis gitu ya. Nanti kita kalau sudah habis nulis baru tahu, oh kurangnya di sini, kemudian apa yang perlu saya kembangkan ini gitu. Termasuk misalnya kita sudah tahu kalau sudah tulis kan kita bisa cek Turnitin-nya berapa gitu ya. Mana yang perlu kita revisi, mana yang perlu kita parafrase gitu ya. Jadi mungkin closing ini adalah mulai menulis gitu ya. Jadi nggak perlu takut salah, nggak perlu takut ini kurang atau yang nulis gitu ya. Baru nanti sudah jadi baru kita entah kita Turnitin, entah kita revisi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nggak perlu takut nulis ilmiah, penting nulis dulu baru nanti ke tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu Bu Indri begitu terkait penelitian. Terima kasih Bapak Sudrajat. Oke, baiklah. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Mohon kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta untuk membuka kamera, on kamera. Kita foto bersama dulu dengan senyum yang lebar. Mohon kesediaannya untuk membuka kamera. Bu Rinda akan dibantu Bu Rinda untuk monggo Bapak Ibu kamera semua. Sudah bisa Bu Rinda? Saya hitung dulu Bu Rinda. Oke, 1, 2, 3. Senyum yang lebar. Mungkin sekali lagi Bu Rinda. Boleh Bu Indri. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin, semoga kita semua memahami pentingnya inovasi penyusunan artikel ilmiah bagi tenaga kependidikan link absen mana? Merdeka Belajar. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sari, Ibu Berta, dan Bapak Sudrajat atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk host kita, Ibu Rinda. Semoga kita semua sehat selalu. Saya, Indri Aprila, pamit undur diri dan mohon maaf atas semua kesalahan. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diisi link absennya Bapak Ibu untuk dibuatkan sertifikat oleh tim komunitas konseling Nusantara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.